Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia memperkuat infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kolaborasi ini dalam rangka mendukung salah satu cita Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Guna memantapkan kolaborasi untuk mendukung swasembada pangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, serta Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi dan kolaborasi untuk mendukung cita Presiden Republik Indonesia di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penguatan irigasi untuk total lahan sekitar 2,3 juta hektar. Adapun rinciannya terdiri dari optimasi lahan seluas 851.000 hektar, cetak sawah seluas 500.000 hektar, dan lahan existing seluas 1 juta hektar. Ini sudah kita petakan sampai level bawah. Kami ulangi, 2,3 juta hektar itu 851.000 adalah opla. Yang dikatakan opla adalah daerah rawa yang dulu tanam satu kali menjadi 3 kali. Ini yang kita kejar karena ini bisa menghasilkan cepat. Yang kedua adalah ada cetak sawah. Cetak sawah juga kita garap dengan sudah. Kemudian berikutnya adalah normalisasi irigasi parsial primer sekunder 1 juta hektar. Itu di daerah existing, yaitu didominasi Pulau Jawa. Yang dulu tanam 3 kali, tapi karena salurannya tersumbat, kita perbaiki normalisasi sehingga bisa tanam kembali seperti sedia kala, yaitu 3 kali. Di kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kementeriannya bakal fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung swasembada pangan seperti pasokan air. Ia menyebut ada beberapa titik di 12 provinsi yang akan menjadi fokus utama. Kami untuk berarah dari sektornya. Untuk urusan air, alhamdulillah dibantu banyak oleh Makassar. Karena kan bekerja sama, bergerak, beliau urusan air jauh lebih berpengaruh dari kami. Tujuannya satu, bagaimana dan swasembada pangan tadi seperti itu disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan biaya seminimumnya. Sebagai informasi, Kementan mengambil peran dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, serta menggerakkan petani milenial atau brigade pangan. Sementara itu, Kementerian PU memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung, dan lainnya. Kemudian TNI berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar akselerasi swasembada dapat tercapai. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang hadir dalam rapat koordinasi ini juga mengatakan siap mendukung penuh untuk mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi. Kita yakinkan bahwa ini akan betul-betul kita bisa eksekusi dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. Mudah-mudahan ini juga akan berpengaruh kepada kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya. Kemudian nanti Pak Menteri Pertanian bisa mengkoordinir orang-orang yang bisa mendukung dari segala sisi yang meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyalurkan bantuan DAK pendidikan senilai lebih kurang 870 miliar rupiah untuk pendidikan di Papua. Tak hanya bantuan pendidikan untuk anak Papua, Komisi 10 DPR RI juga memberikan tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru. Komisi 10 DPR RI menyalurkan bantuan DAK pendidikan senilai lebih kurang 870 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan sumber daya manusia setempat. DAK yang disalurkan tersebut nantinya akan dikelola oleh kabupaten kota. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan bantuan DAK fisik yang diberikan kepada Pemprov Papua akan dialokasikan kepada pendidikan anak usia dini senilai Rp2.997.847.400 rupiah, untuk sekolah dasar senilai Rp54.348.421.670 rupiah, dan kemudian SMP sebesar Rp82.455.613.640 rupiah. Sementara itu, untuk DAK non-fisik akan diberikan berupa bantuan operasional Satuan Pendidikan, bantuan operasional pendidikan PAUD, dan BOP kesetaraan.
Tak hanya bantuan pendidikan untuk anak Papua, Komisi 10 DPR RI juga memberikan tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru dengan total Rp633.130.927.000. Hetifah Syaifuddin menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya yang serius bagi pengembangan SDM di Papua, terutama pada masa transisi, dan diharapkan pada tahun 2025-2026 akan lebih banyak lagi program yang diarahkan ke Papua serta tentunya lebih tepat sasaran. Sekarang memang masih kelihatan banyak kekurangan-kekurangan, dan tentunya ke depan kita juga ingin agar program-program pusat yang ada juga bisa menambah atau menjadi komplement dari dana yang sudah ada di APBD Papua maupun dana otsus yang sudah diterima Papua. Pemirsa, kaum disabilitas dan lansia dengan segala keterbatasan fisik seringkali sulit mengakses layanan publik, terlebih mereka yang tinggal di daerah 3T. Salah satu kesulitan akses itu yakni layanan jaminan kesehatan nasional. Memastikan JKN menjamah semua kalangan masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional bekerja sama dengan Kemkondigi, Kemenq, BPJS, dan Kemenkes menyiapkan berbagai langkah pada tahun depan agar kaum difabel dan lansia dapat dengan mudah mengakses JKN. Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kemkondigi bersinergi meningkatkan pelayanan publik khusus kelompok penyandang disabilitas dan lansia dalam mengakses jaminan kesehatan nasional. Penguatan komitmen kerjasama tersebut digelar di Jakarta pada Senin 9 September 2024. Penyandang disabilitas dan lansia seringkali menghadapi persoalan sulitnya mendapat akses kesehatan karena keterbatasan fisik, sosial, dan ekonomi dalam berbagai aspek kehidupan. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berkisar 38 juta orang, dengan disabilitas penglihatan menjadi yang paling umum dengan prevalensi 0,6%, sementara disabilitas berjalan nilai prevalensinya sebesar 0,4% dari total sampel. Di sisi lain, sekitar 24% penyandang disabilitas belum memiliki asuransi kesehatan dan 71,4% bekerja di sektor informal. Hal ini yang membuat DJSN merangkul berbagai pihak terkait termasuk Kemkondigi untuk semakin meningkatkan akses jaminan kesehatan nasional yang menjamah semua kalangan. Dalam kerjasama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital berkontribusi pada komunikasi publik dan distribusi materi komunikasi. PLT Dirjen Komunikasi Publik dan Media Molly Prabawati yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebut, Kemkondigi akan membantu komunikasi publik dan distribusi melalui kanal media milik Ditjen Komunikasi Publik dan Media seperti GBR TV, Info Publik, FMB 9, dan Indonesia Baik. Komdigi membuka peluang untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam rangka memberikan akses kemudahan informasi dan komunikasi kepada para penyandang disabilitas, dan utamanya kerjasama dengan DJSN. Dari hasil diskusi pada pagi hari ini, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Tentu yang pertama adalah kita akan membuat semacam MOU atau PKS gitu ya, kerjasama dengan beberapa pihak dalam hal tadi memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi pada para penyandang disabilitas. Lalu juga Kementerian Komdigi akan memberikan fasilitasi tentunya pada own media yang dimiliki oleh Komdigi ya. Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Mutakin mengatakan, hasil pertemuan lintas sektor diharapkan menghasilkan unit penyedia layanan disabilitas di setiap kota dan kabupaten, sosialisasi masif di media sosial dan elektronik yang ramah disabilitas dengan audio dan video serta juru bahasa isyarat, dan perbaikan kanal BPJS Kesehatan yang mudah diakses disabilitas. Tentu yang pertama kita mendapatkan sharing gitu ya dari informasi dari masing-masing kementerian lembaga yang ada. Karena tentu setiap kementerian lembaga memiliki tugas fungsi masing-masing. DJSN misalnya tugas fungsinya adalah bagaimana sinkronisasi kebijakan umum maupun MONEF terkait dengan program jaminan sosial termasuk JKN. Komdigi punya bagaimana melakukan komunikasi publik, sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya Komisi Nasional Disabilitas, bagaimana memiliki konten dengan kelompok-kelompok disabilitas. Oleh karena itu kita penting melakukan kolaborasi ini sehingga nanti terbentuk kerjasama yang baik, sehingga nanti konsen terhadap kelompok-kelompok disabilitas ini akan lebih baik lagi. Mutakin juga menyebut di tahun depan, kerjasama lintas sektor ini akan semakin memperbaiki pelayanan bagi kaum rentan dan difabel yang selama ini belum memiliki akses ke jaminan kesehatan nasional.
Terkait permasalahan yang dihadapi, yang pertama tentang masalah kepesertaan. Kita melihat masih ada misalnya peserta dari program kelompok masyarakat rentan dan disabilitas ini belum termasuk dalam program JKN. Oleh karena itu kita mendorong bagaimana masyarakat kelompok disabilitas ini bisa terjamin di dalam program JKN. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pelayanan, kita masih melihat terkait dengan berbagai macam persoalan kelompok disabilitas di dalam mendapatkan pelayanan di JKN. Oleh karena itu dari sisi kepesertaan, dari sisi pelayanan kita harapkan akan ada perbaikan-perbaikan bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik di program JKN ini. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara dapat digunakan saat sholat Idul Fitri 2025. Menak juga menyebut nantinya Masjid IKN Kalimantan Timur juga akan memiliki imam besar. Pemerintah terus melakukan pembangunan di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur, salah satunya membangun Masjid Negara. Masjid Negara IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi dengan luas bangunan masjid 61.596 meter persegi. Dilansir dari Antara, Hariko Wibawa Satria selaku pejabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut Masjid Negara di IKN secara keseluruhan dirancang untuk dapat menampung hingga 60.000 jamaah. Proyek pembangunan masjid saat ini masih dalam tahap pertama, meliputi pembangunan utama masjid dengan 4 lantai, 2 lantai mezzanine serta pelataran 2 lantai yang berfungsi sebagai area serbaguna dan parkir. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Masjid Negara merupakan kebanggaan dan diharapkan dapat digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 2025 mendatang. Salah satu mesti kebanggaan kita lagi kan. Pokoknya kan yang salah satu yang bikin terkenal Indonesia itu kan Istiqlal kemarin itu. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.